Timnas U20 Indonesia tengah tertinggal 0-1 dari Suriah pada tengah babak laga kedua U20 Challenge Series 2025 yang bakal bergulir pada Senin. Pertandingan Timnas U20 Indonesia versus Suriah digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ajang ini jadi persiapan Timnas U20. Indonesia menatap Piala Asia U20 2025 di China pada 12 Februari sampai 1 Maret 2025. Pertandingan kali ini turut disaksikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, yang terpantau menonton laga dengan seksama dari tribun VIP. Garuda Nusantara mendapat kesempatan besar pertama saat Adriano Manuri ditarik jatuh di ujung kotak penalti yang berbuah tembakan bebas. Pertandingan Timnas U20 Indonesia versus Suriah di ajang mandiri U20 Challenge Series 2025 digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Senin pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Doni Tripamungkas maju dan melepas tembakan melengkung indah yang melewati pagar, tetapi sayang tendangannya masih membentur tiang gawang. Kemudian, pada menit ke-14, Garuda Nusantara sempat membuat kemelut depan gawang Suriah lewat lemparan ke dalam jauh Mufli Hidayat. Tembakan keras Doni Tri yang menyusul kemudian masih membentur pemain bertahan lawan. Kiper Ikram Al-Ghifari dan barisan belakang Garuda Nusantara kemudian harus jatuh bangun menggagalkan serangan pasukan Suriah pada menit ke-27. Namun, Suriah benar-benar unggul lewat diving header Majid Manaf memanfaatkan umpan silang Khaled Al-Hamush. Pelatih Indra Sjafri kemudian melakukan pergantian cepat. 5 menit sebelum turun minum, Marcelinus Ola masuk untuk menggantikan Jehan Pahlevi. Tengah babak pun menghampiri dengan Garuda Nusantara belum dapat menciptakan kans terlalu banyak. Gelandang yang memiliki darah Belanda dan Indonesia, Jairo Ridwald, berpeluang untuk menyelesaikan proses menjadi WNI dalam waktu dekat. Ia berencana untuk mengunjungi Indonesia guna menyelesaikan proses naturalisasinya. Hal ini terjadi setelah Jairo Ridwald menerima kartu merah saat membela klubnya Royal Antwerp di Liga Belgia. Gelandang berusia 28 tahun tersebut menerima kartu merah langsung. Yang menarik, kartu merah itu diterima pada saat injury time. Namun, di balik insiden tersebut terdapat keuntungan bagi ex-pemain Crystal Palace itu. Dengan kartu merah yang didapat, Jairo akan absen pada pertandingan berikutnya. Royal Antwerp dijadwalkan untuk menghadapi tim besar Belgia, Club Brugge, pada akhir pekan ini, yaitu Minggu. Hal ini memberikan kesempatan bagi Jairo untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Jairo Ridwald memiliki kesempatan untuk terbang ke Indonesia guna memulai proses naturalisasi menjadi WNI. Berdasarkan informasi yang beredar, PSSI sedang mengumpulkan dokumen yang diperlukan untuk menaturalisasi pemain yang pernah membela timnas Belanda tersebut. Proses ini diharapkan dapat berjalan lancar agar Jairo bisa segera berkontribusi di tim nasional Indonesia. Dengan demikian, kartu merah yang diterimanya bisa menjadi berkah tersendiri bagi karirnya di masa depan. Lautan manusia memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten Minggu malam WIB. Kehadiran supporter timnas Indonesia itu untuk mengawal kepulangan Shin Tae-yong ke Korea Selatan. Shin Tae-yong dijadwalkan terbang ke Korea Selatan pukul 21.50 WIB menggunakan pesawat Korean Air. Sebelum tiba di bandara, supporter timnas Indonesia ini membentangkan spanduk bertuliskan La Grande Indonesia. Mereka dengan sabar menantikan kedatangan Shin Tae-yong. Setelah menunggu, mobil yang ditumpangi Shin Tae-yong akhirnya tiba. Saat keluar mobil, Shin Tae-yong dikawal ketat petugas keamanan. Dia sempat melambaikan tangan dan melemparkan senyuman khasnya ke arah supporter yang sudah lama menunggunya di bandara. Baca juga prediksi 3 kandidat kuat asisten pelatih lokal pilihan Patrick Kluivert. Suasana penuh emosional ini menjadi momen terakhir bagi Shin Tae-yong berada di tanah air. Belum diketahui apakah mantan pelatih timnas Indonesia akan kembali ke Indonesia atau tidak. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix resmi bergabung dengan klub Liga Jerman, Borussia Mönchengladbach. Kevin Dix menjadi pemain Indonesia pertama yang merumput di Bundesliga.
Pengumuman pemain itu disampaikan akun Instagram resmi Borussia Mönchengladbach. Tim memamerkan foto Kevin Dix yang telah melakukan tanda tangan kontrak. Borussia Mönchengladbach telah mengontrak pemain bertahan berusia 28 tahun Kevin Dix untuk tim utama Denmark FC Copenhagen untuk musim baru 2025/66, tulis akun itu. Mönchengladbach menyambut hangat kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut, sebab pemain itu akan menambah kekuatan tim tersebut. Kami menyambut Anda, ujarnya sebatas informasi. Saat ini Mönchengladbach berada di posisi ke-8 klasemen Liga Jerman dengan 27 poin. Poin itu dari 8 kemenangan, 3 imbang, dan 8 kekalahan. Ole Romeni akan menjalani pengambilan sumpah sebagai WNI pada bulan ini. Hal itu diungkap Menpora Dito Aryo Tejo soal perkembangan proses naturalisasi Ole. Bulan ini, sementara baru Ole, kata Dito. Namun Menpora Dito tidak menjelaskan detail tanggal pengambilan sumpah oleh Romeni akan dilakukan. Dia hanya menyebut saat ini baru Ole yang akan diambil sumpah. Sebelumnya, pelatih timnas Indonesia yang baru Patrick Kluivert sempat mengatakan jika dirinya telah berbicara dengan beberapa pemain diaspora, salah satunya Jairo Riedewald. Ia menyebut saat ini tengah berjuang agar proses naturalisasi Jairo bisa dipercepat. Ketum PSSI Erick Thohir pun menanggapi soal pernyataan Kluivert. Erick membenarkan ada upaya tersebut, namun tidak disebutkan jumlah pemain diaspora yang sedang didekati. Soal kans adanya penambahan pemain naturalisasi lainnya, Erick menjelaskan bahwa pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akan melakukan pemantauan di Februari. Seperti yang disampaikan Coach Patrick, bahwa pemain Indonesia adalah jantung daripada tim nasional. Makanya beliau di bulan Februari ini kembali memantau para pemain tim nasional. Untuk pemain-pemain yang berkarir di luar negeri, beliau akan menghubungi lewat telepon saja karena mereka main di berbagai liga. Ada di Inggris, Belanda, Belgia, Copenhagen, dan lain-lain. Jadi tentu timnya akan memantau seksama sesuai target-target, tutupnya.